Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil Waalaikumsalam haq warahmatullahi liyazhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal fasikun walau karihal zolimun. Nah, jadi kita alhamdulillah bahwa Allah telah mengutus utusannya, Rasulnya, Nabi Muhammad. Nah, sehingga kita punya kesempatan kita punya peluang untuk belajar agama yang benar, belajar agama yang lurus, belajar mengimplementasikan misi Nabi. Misi Nabi itu adalah akhlak utama ya. Nah, jadi tema kita kali ini tema kita kali ini nih temanya tentang Islam temanya tentang Islam di bab 6 kalau di buku ilmu akhlak itu di bab 6 tentang Islam dan larangan takfir. Larangan menuduh kafir. Nah, ini ya, jadi temanya ini ya, temanya. Nah, temanya ini ya. Siapa orang Islam itu? Siapa orang Islam di zaman sekarang? Yang Islam itu siapa? Yang bukan Islam itu siapa gitu kan? Nah, kita harus dijelaskan sejelas-jelasnya untuk kepentingan pendidikan terutama ya, untuk kepentingan pendidikan Islam. Nah, ini ya, jadi silakan Anda yang bicara dulu ya, Anda ya, silakan. Beri kesempatan Anda bicara ya, silakan. Di sana siapa yang suka dituduh kafir, dituduh sesat, siapa aja gitu kan, dan kenapa? Nah, kita pelajari ya, kalau kita jangan dulu suudon ya, kita pelajari dulu gitu kan. Jangan-jangan benar tuduhannya. Jangan-jangan tuduhannya benar juga gitu kan. Nah, kita pelajari ya, pelajari. Oke, silahkan. Anda siapa yang mau bicara duluan? Mangga, silahkan. Ada yang belum di ACC di mana ya? Ini rasanya sudah ACC kok apa nih? Yang belum di ACC di mana ya? Oh, ada oh, satu sudah. Ya sudah ini ya, sudah masuk semuanya. Ada yang belum di ACC kok, Pak? Di sini 37 orang sudah semua. 37 orang sudah semuanya di ACC. Oke, sambil ini ya, sambil nanti kalau ada yang ini Bapak klik lagi. Silahkan yang mau bicara. Silahkan, Mangga. Mangga, silahkan ya. Latihan bicara ya. Nanti Anda jadi guru kan, harus bicara kalau jadi guru ya. Hak siapa dulu, Mangga? Yang mau bicara silahkan. Jangan Bapak terus yang bicara ya. Anda juga punya hak bicara. Ya, atau Bapak presentasi dulu ya. Kalau Anda belum berani bicara, Bapak presentasi dulu ya. Bapak presentasikan dulu. Ya Pak, Bapak mungkin bisa mempresentasikan dulu, nanti kita yang mendengarkan, baru nanti kalau ada yang ditanya gitu Pak. Oke. Ya baik ya. Baik ya, Bapak akan presentasikan dulu. Nah, jadi tema yang kita bahas sekarang itu siapa orang Islam? Bolehkah orang Islam mengkafirkan orang Islam lagi? Nah, Bapak akan loncat ke sini ya. Jadi kita loncat ke sini ya. Loncat ke halaman ini nih.
Nah, Bapak ingin selalu mengingatkan ya bahwa Islam adalah agama Allah ya. Maksudnya agama Rasulullah. Jadi satu-satunya manusia yang mengerti Islam itu adalah Rasulullah. Jadi bagaimana halnya dengan kita? Nah, kita ini selain Rasul ya, termasuk sahabat-sahabat Nabi ya, selain Rasulullah, tidak mungkin mengerti Islam 100%, tidak mungkin ya. Kenapa tidak mengerti Islam? Bapak akan dimulai dari sumber Islam dulu ya. Sumber Islam itu kan di zaman setelah Nabi wafat. Kalau zaman Nabi masih ada kan orang bertanya ke Nabi. Orang berguru ke Nabi. Di zaman Nabi masih ada ya. Di zaman Nabi masih ada, orang-orang Islam itu berguru kepada Nabi, berguru gitu kan. Nah, setelah Nabi wafat, kepada siapa orang Islam berguru? Nah, jadi katakanlah kehilangan guru ya, orang Islam itu kehilangan guru. Nah, jadi sehingga mengandalkan referensi tertulis peninggalan Nabi. Nah, Nabi meninggalkan dua peninggalan tertulis, yaitu Al-Quran ya, yang sudah dibukukan, yang sudah diterjemahkan, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, dan hadis-hadis yang juga sudah dibukukan dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan menggunakan metode tematik digital Quran ya, kita jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan dulu ya, jauh lebih mudah memahami agama secara langsung dari Al-Quran. Jadi kita belajar agama gitu kan secara langsung dari Al-Quran. Gampang sekali dengan metode tematik Al-Quran yang kemarin kita latihkan ya. Jadi Anda pelajari lagi ya. Anda pelajari lagi, baca tayangan Bapak yang ini ya, yang coba Anda tonton lagi video Bapak ya, yang sudah di-share ya. Nah, di sana ada ini cara memahami agama dengan metode tematik digital Quran. Langkah-langkahnya ada. Saya kira jelas sekali itu langkah-langkahnya. Nah, kalau tidak jelas boleh bertanya ya. Jangan segan-segan bertanya. Jangan segan-segan gitu kan. Nah, yang kedua, sebetulnya hadis pun sudah ada digital hadis yang bisa dioperasikan seperti digital Quran. Nah, jadi Bapak suka menggunakan itu digital hadis ya. Makanya Bapak tahu misalnya bahwa setiap kali ada sombong pasti neraka. Orang sombong ditempatkan di neraka. Itu di hadis itu gitu. Kata sombong itu neraka, sombong itu. Di Quran pun sama, di Quran ya. Neraka sombong neraka gitu kan. Iblis sombong neraka kan gitu kan. Nah, sedangkan surga itu rendah hati. Itu inti berakhlak mulia ya. Al-fakir ya, berjiwa al-fakir. Nah, itu ya, inti akhlak mulia. Jadi ini apa? Nah, yang Anda kerjakan itu ini apa? Menurut Bapak ini kita belajar ya. Anda jangan tersinggung ya kalau Bapak ngoreksi itu kan untuk belajar ya. Bukan menjelekkan, bukan ya. Lebih-lebih menghinakan. Auzubillah min dzalik, bukan ya. Jadi itu hanya koreksi lah untuk supaya lebih baik gitu kan. Nah, tugas yang Anda kerjakan itu ini apa? Kurang hati-hati ya. Jadi seharusnya ayat Quran itu dipahami dengan baik, pahami gitu kan, baru disimpulkan baru gitu kan. Bapak ambil contoh kemarin ya, ada yang menyimpulkan satu ayat tapi salah kesimpulannya, itu kan bahaya sekali. Ini Quran kan, firman Allah gitu kan, harus hati-hati pisan. Jadi ayat itu gini ya, ayat Qurannya itu di antara ahli kitab ada yang jika kamu mempercayakan harta yang banyak kepadanya, maka harta itu akan dikembalikan ke kamu. Itu apa artinya? Kesimpulannya kan ada ahli kitab yang jujur gitu kan. Sangat jujur kan. Harta yang banyak dikembalikan. Sangat jujur kan. Nah, sekarang siapa yang memegang harta banyak? Kan secara formal pemegang harta itu kan pemerintah ya gitu kan. Yang memegang uang harta Indonesia siapa? Presiden kan. Presiden RI. Kalau Menteri Keuangan kan pembantu kan. Menteri Keuangan itu pembantu presiden. Uang itu ada di kas Menteri Keuangan. Tapi kan yang mengendalikannya presiden. Jadi maksud ada ahli kitab yang jika kamu percayakan memegang harta yang banyak, jika dijadikan presiden, dia jujur gitu kan. Uang itu dikembalikan ke kita, dikembalikan ke rakyat untuk pembangunan gitu kan. Jadi gubernur ya kembalikan ke rakyat satu gubernuran itu. Jadi bupati dikembalikan ke rakyat sekabupaten itu. Nah, ada yang itu, ada yang gitu kan, ada yang
Ada ayat itu ya, ayat Quran ya. Nah, kesimpulannya apa? Bapak tidak akan sebut namanya ya, nanti kalau sebut namanya nggak enak kan. Supaya mana kita pahami aja lah gitu kan. Kesimpulannya, ahli kitab tidak mengembalikan uang. Ahli kitab tidak mengembalikan harta gitu kan. Kesimpulannya, kalau kita nitipkan harta kepada ahli kitab, maka dia tidak akan mengembalikan ke kita. Kesimpulannya, benar atau salah sih menurut Anda? Kesimpulannya, salah ya, salah bisa. Karena bunyi ayatnya itu, di antara ahli kitab ada yang jika kamu gitu kan, menyerahkan harta yang banyak kepada ahli kitab itu, maka dia akan mengembalikannya. Nah, ini kesimpulannya, ahli kitab jika diberi harta tidak mengembalikannya. Kan salah 100% salahnya gitu kan. Bertolak belakang gitu kan. Nah, di kalimat berikutnya ada juga ahli kitab yang jika kamu menitipkan uang 1 dinar saja tidak dikembalikan ke kamu. 1 dinar kecil ya, kecil. Katakan 100.000 lah. Ada juga ahli kitab jika kamu menitipkan uang 100.000 tidak dibalikan ke kita, tidak dibalikan. Kecuali jika kamu menagihnya terus-terusan, baru dikembalikan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mengembalikan enggak? Mengembalikan ya. Ada juga ahli kitab yang harus ditagih terus kan. Ditagih terus gitu kan. Baru dikembalikan. Nah, jadi kesimpulannya salah. Jadi harus hati-hati karena ini firman Allah ya. Al-Qur'an itu firman kalamullah, firman Allah. Perlu ekstra hati-hati gitu kan. Nah, itu ya. Jadi ini ya, oke, kita kembali ke ini lagi, ke pembahasan ini ya. Ke pembahasan. Nah, jadi ini apa? Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Nah, sekarang kita akan bahas siapa orang Islam itu. Nah, orang Islam itu di zaman Nabi kan, di zaman Nabi hanya ada satu Islam. Di zaman Nabi tidak ada 2 Islam, tidak ada. Islam itu satu. Semua orang Islam merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi zaman Nabi dulu ya. Nah, hanya sehari setelah Nabi wafat, umat Islam muncul perbedaan-perbedaan. Nah, padahal Bapak menegaskan ya bahwa umat Islam itu tidak mungkin paham Islam 100%. Kenapa? Karena Al-Quran saja nggak dipahami. Kenapa nggak dipahami? Karena banyak ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Kalau yang muhkamat maknanya jelas ya, maknanya jelas itu. Umat Islam mengartikannya sama. Jadi misalnya tentang wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Semua umat Islam sedunia sama, apapun mazhabnya. Islam Sunni mengatakan wajib, Islam Syiah mengatakan wajib, Wahabi mengatakan wajib, Salafi mengatakan wajib, Ahmadiyah mengatakan wajib, NU mengatakan wajib, Muhammadiyah wajib, semuanya mengatakan wajib. Semuanya gitu kan. Nah, itu muhkamat. Kenapa? Karena ayatnya muhkamat, jelas, maknanya jelas. Nah, tapi sebagian Quran itu ayatnya mutasyabihat, samar-samar. Sebagian ayatnya samar-samar. Samar itu apa? Samar-samar itu jadi mengandung banyak makna. Banyak makna itu mengandung 2 atau lebih makna. Ya. Mengandung banyak ya, mengandung banyak itu 2 atau lebih makna. Mengandung makna banyak yaitu 2 makna atau lebih. Nah, gitu ya. Mengandung mana yang banyak itu mana 2 makna atau lebih. Itu artinya makanya muncullah perbedaan pendapat. Muncul perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir gitu kan. Nah, jadi Bapak ingin menegaskan bahwa kita tidak mungkin, maksud kita itu umat Islam ya, maksudnya umat Islam setelah wafatnya Nabi tidak mungkin paham Islam 100%. Kenapa tidak mungkin paham? Karena
ayat Qur'annya sendiri, ada yang muhkamat, artinya samar-samar ya, samar-samar. Sehingga mengandung makna yang banyak. Makanya muncullah beda-beda pendapat. Muncullah mazhab-mazhab muncul ya. Muncul mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi Islam itu tidak satu gitu kan, tapi banyak Islam sekarang ini. Sekarang kita banyak Islam. Oh, bukan ini ya, bukan. Saya kira bukan ini. Bukan itu ya, bukan yang itu. Nah, jadi ini apa? Kita kembali ke itu ya. Jadi apa? Karena Islam itu beda-beda, makanya jangan sampai satu Islam menyalahkan Islam lainnya. Jangan sampai terjadi. Jangan terjadi satu umat menyalahkan umat lainnya. Satu mazhab jangan sampai menyalahkan mazhab lainnya. Jangan sampai gitu kan. Nah, kenapa? Karena yang menyalahkan itu kan tidak paham 100%. Oh, PPT tidak muncul ya? Oh, PPT tidak muncul. Ini muncul nggak? PPT-nya muncul nggak? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oh, kan nanti coba ya. Oh, ininya tertutup, pantas ketutup itunya apa? Presentasinya tertutup presentasinya. Oh, presentasinya ketutup ini. Salah ngeklik berarti Bapak salah ngeklik nih apa? Salah ngeklik ya. Jadi jadi hilang ini PPT ini. Oh ya, tadi ini apa, jaringan ininya bermasalah, jaringannya gitu kan. Jadi ini jadi hilang, ini layarnya hilang. Nah, sekarang baru muncul kembali nih. Sekarang baru muncul kembali. Masih loading ya, masih loading ini, masih loading. Jadi sambil tunggulah loading ini. Muter, nggak tahu di mana loadingnya nih. Apa di jaringan Bapak gitu ya loading ya. Ini muter terus. Nah, muter. Jadi sambil ini ya, sambil nunggu PPT muncul ya. Ini kedengaran ini? Kedengaran? Kedengaran ya, ini bisa tidak kedengaran ini karena oh iya, Dengeran, Pak. Oh iya, PPT-nya tidak muncul. Sedang berputar gitu. Ya, jadi gini aja lah, kita tanggap ya tanpa PPT ya, tanpa PPT dulu. Jadi bahwa Islam pasca Nabi itu tidak memahami Islam 100% karena Quran sendiri tidak dipahami 100%. Kenapa tidak dipahami? Nah, kita harus maklum ya. Kita harus maklum. Ya, justru kita harus rendah hati ya, kita harus memohon kepada Allah, mohon hidayahnya. Karena kita tidak paham Al-Qur'an gitu kan. Karena Al-Qur'an itu ada yang mutasyabihat, samar-samar. Bahkan banyak ayat Quran yang orang Islam sedunia tidak paham artinya. Orang Islam sedunia tidak paham artinya. Sedunia ini ya. Jadi ada ayat Quran yang sedunia tidak yang paham. Apa itu? Nah, yang tidak paham itu adalah ini apa? Ayat semacam alif lam mim. Alif lam mim. Coba ada nggak ada yang paham artinya? Apa itu artinya alif lam mim? Nggak ada. Susuganan. Karena Bapak tidak tahu nih. Sugan ada yang mahasiswa apa? Bapak ada berterima kasih sekali nih. Bapak berterima kasih ya, Bapak, betul. Tapi harus pasti ini dari Nabi, bukan dikira-kira ya. Kalau kira-kira Bapak juga bisa ngira-ngira. Kalau kira-kira ya. Maksudnya bukan dikira-kira.
Oh, Nabi bersabda, alif lam mim itu artinya ini gitu kan. Jadi sabda Nabi, bukan kira-kira, bukan ya. Bukan dugaan. Nah, apa? Jadi alif lam ro. Yasin. Toha. Sod. Nun. Kaf ha ya ain sod. Banyak itu Quran ya yang dimulai dengan huruf-huruf. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan Al-Qur'an itu petunjuk. Nah, kalau petunjuk kan harus jadi petunjuk, semua ayat harus jadi petunjuk. Tapi rupanya ada ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dijadikan petunjuk. Kenapa? Karena kita tidak paham. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya yang penting implikasi bagi kita ya. Implikasinya bagi kita, bagi Anda semuanya ya, bagi Bapak juga, bahwa kita harus rendah hati ya, karena kita itu ternyata kita ini sebenarnya aslinya bodoh ya. Persis yang Allah firmankan, innahu kana zoluman jahula. Sebenarnya iya, al-insan itu al-insan itu kan kita. Al-insan itu zolim itu banyak berbuat dosa dan bodoh, tidak tahu agama yang lurus, maksudnya tidak tahu agama yang lurus, tidak tahu kita ini. Nah itu ya, jadi maksudnya jadi kita harus ekstra hati-hati ya. Jangan sampai kita yang tidak mengerti agama yang total kok menyalahkan yang lainnya gitu kan. Jangan sampai menyalahkan gitu kan. Karena kita sendiri tidak mengerti 100% ya. Alif lam mim saja tidak tahu artinya gitu kan. Bagaimana kita menyalahkan yang lain. Nah, ini muncul lagi ya. Ini PPT-nya muncul lagi nggak? Belum, Pak. Belum juga. Belum juga, Pak. Oh gitu ya. Sudah Pak, sudah. Oh sudah sekarang. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah. Nah jadi ini ya apa? Kaum muslimin yang bukan Rasul tidak mungkin memahami secara total agama Rasul. Buktinya ayat-ayat Al-Quran saja tidak seorang ulama pun sedunia yang memahaminya. Seperti makna alif lam mim, alif lam ro, yasin, kaf ha ya ain so dan lain-lain. Nah, belum lagi ayat-ayat lainnya sering ditafsirkan secara berbeda-beda, bahkan kadang bertentangan. Nah, di sini kita perlu rendah hati ya. Perlu rendah hati, jangan sampai saling menyalahkan, jangan gitu kan. Oleh karena itu merupakan kesombongan besar jika ada orang yang tidak mengerti secara total agama Rasul lalu menyalahkan, terlebih-lebih hingga mengkafirkan mazhab golongan Islam lainnya. Nah, ini ya. Nah, Bapak ingin dibuatkan ini ya, dibuatkan gambarannya. Jadi siapa orang Islam itu? Siapa orang Islam? Nah, di zaman Nabi Muhammad hanya satu Islam, yaitu umat Islam yang dibimbing oleh Nabi. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi. Tapi hanya sehari setelah Nabi wafat, umat Islam terpecah ke dalam dua mazhab besar, yaitu mazhab sahabat Nabi dan mazhab Ahlul Bait Nabi. Nah, dari mazhab sahabat Nabi muncullah yang kita kenal sebagai Islam Sunni ya. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita ini ya Islam. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi ada juga Islam yang Ahlul Bait Nabi, yaitu yang kita kenal dengan Islam Syiah. Nah, dari Islam Sunni muncul lagi sub mazhab lah kita kata, semacam sub mazhab semacam ya. Yakni Wahabi. Jadi 1000 tahun kemudian muncul mazhab Wahabi. Terus muncul lagi mazhab Salafi dan muncul lagi Ahmadiyah. Jadi itu dari Sunni ya. Dan di Syiah pun muncul juga mazhab-mazhab ya, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Zaidiyah gitu kan. Yang besar mungkin itu ya. Nah, jadi Bapak ingin menegaskan saja, bahwa Islam kita ini bukan Islam Nabi, bukan. Hanya Islam yang diduga berasal dari Nabi. Kita ini menduga, saya tidak yakin, tidak pasti ya. Menduga dari Nabi, mudah-mudahan benar. Kita hanya berharap ya. Mudah-mudahan ya Allah benar. Dan jika pun salah, saya mohon maaf, kita kan mohon ampunan. Nah, Allah pasti ngampuni ya, Allah pasti ngampuni. Nah, makanya Nabi bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, berarti salah kan Islamnya ya. 72 golongan itu Islam yang salah, masuk neraka.
dan hanya satu golongan yang masuk surga, yakni al-jamaah. Nah ini ya, jadi apa? Bahwa Nabi sudah bersabda, umat Islam itu akan terpecah belah menjadi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan mungkin ya, bahkan puluhan ribu golongan gitu kan. Dan yang masuk surga hanya satu golongan saja. Nah ini hadis ini jangan kita pakai untuk menyalahkan orang lain, bukan ya. Justru harus untuk kita hati-hati, untuk lebih berhati-hati bagaimana kita mengamalkan Islam ya. Mudah-mudahan benar, kita berdoa mudah-mudahan benar, belajar sungguh-sungguh mencari Islam yang benar, dan mohon ampunan sekiranya Islam saya ini salah. Kalau mohon ampunan pasti Allah mengampuni gitu kan. Makanya kita harus banyak mohon ampunan, banyak beristighfar. Intinya harus berjiwa al-fakir. Sebenarnya Bapak kuliah pertama ya, berjiwa al-fakir. Nah sekarang ini sabda Nabi ya. Nah sekarang mari kita lihat kesepakatan ulama sedunia. Ulama pada tahun 2015 ya, tahun 2005, 15 tahun yang lalu, ulama berkumpul di Amman, Yordania. Siapa yang hadir di sana? Yang di sana itu antara lain ya, Al-Imam Akbar Syekh Al-Azhar Mesir. Nah itu saya kira mewakili umat Islam Sunni ya. Kemudian Dewan Urusan Agama Turki. Nah ini khusus Turki ya, khusus Turki. Mungkin majelis ulama lah pada kita, majelis ulama Turki gitu kan. Semacam majelis ulama mungkin. Dan Mufti Akbar Kerajaan Yordania. Mungkin Mufti Akbar itu ya, kalau Mufti sudah lebih permanen ya. Imam lah, imam besar Yordania gitu kan. Kemudian dari akademi, dari universitas ini ya. Akademi Fikih Islam Kerajaan Saudi Arabia. Fikih itu kan mengkaji hukum Islam ya. Dari Kerajaan Saudi Arabia itu ya Wahabi ya. Ini mungkin wakili Wahabi gitu kan. Kemudian Mufti Besar Iran. Nah, Iran itu Syiah ya, Syiah Ja'fariyah. Dan lain-lain. Pokoknya dari 50 negara. Hadir dari 50 negara sebanyak 200 ulama. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya umat Islam di zaman sekarang ini siapa? Umat Islam di zaman sekarang itu adalah Sunni Hanafi. Islam Sunni yang bermazhab Hanafi. Sunni Hambali. Islam Sunni yang bermazhab Hambali. Sunni Maliki. Islam Sunni yang bermazhab Maliki. Sunni Syafi'i. Mazhab Sunni, Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Syiah Ja'fariyah. Syiah Ja'fariyah. Syiah Zaidiyah. Nah ini Islam ya. Ibadi itu orang-orang tasawuf ya, orang tarekat gitu kan. Dan Zahiri itu yang menerjemahkan Al-Quran secara apa adanya gitu kan, tidak menafsirkan Al-Quran, tidak apa adanya. Prohibit the mention of kafir for follower the teachings. Jangan sampai mengkafirkan ajaran-ajaran berikut. Jangan mengkafirkan. Nah ini berarti di dunia populer. Jadi kita mah tidak populer. Saya kira di Indonesia mah. Saya kira di Indonesia nggak populer. Ada nggak di Indonesia yang mengkafirkan Asy'ari? Mazhab Asy'ari. Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada nggak yang mengkafirkan sifat 13? Wujud kidam bako muhalabatul hawadisi. Ada nggak di kita yang mengkafirkan? Kan tidak ada saya kira. Nah jadi ini ulama mungkin di negara lain ada yang mengkafirkan ya. Mungkin di negara lain ada yang mengkafirkan sehingga dibuat keputusan. Jangan sampai mengkafirkan ajaran Asy'ariyah, jangan gitu kan. Terus jangan mengkafirkan ajaran original tasawuf yang asli. Tasawuf yang murni yang asli ya. Karena tasawuf itu ada juga yang palsu, tasawuf itu ya. Tasawuf palsu ada. Biasanya tara sholat, tasawuf palsu itu nggak sholat, nggak puasa gitu kan. Nah, sufi bohongan lah itu ya, nggak sholat, nggak puasa, itu sufi palsu lah gitu kan. Nah yang ketiga, true salafis. Islam Wahabi salafi yang benar. Berarti ada yang salahnya gitu kan, berarti yang salahnya. Jangan sampai dikafirkan, jangan sampai gitu kan. Nah ini hasil keputusan Risalah Aman. Nah kalau kita dipetakan. Nah Islam itu kan di Asia dan Afrika ya. Islam itu yang hijau ya, hijau itu Islam. Ini yang hijau Islam.
Nah, Islam itu apa? Nah, mazhab Hanafi itu di Turki, adanya di Turki, di ini di apa di Asia Tengah gitu kan, di Afghanistan, Pakistan, India, di Asia Selatan ya, itu mazhabnya Hanafi. Umumnya bermazhab Hanafi. Di Arab Saudi nih umumnya mazhabnya mazhab Hambali. Wahabi itu Hambali ya, fikihnya itu Hambali. Wahabi itu Hambali. Kemudian di Afrika Utara itu mazhabnya Maliki. Sedangkan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya, Indonesia Asia Tenggara ini mazhabnya Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i ini ya. Mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan ini di ini Iran ya, Iran di Asia Tengah juga, Iran, di Irak, terus Kazakhstan, Uzbekistan gitu kan. Sebagian di Pakistan, di Afghanistan, ini Islam Syiah. Syiah Jafariyah. Di Bahrain, gitu Bahrain. Bahrain itu di Jazirah Arab ya. Itu Islam Syiah. Termasuk di Yaman ya, di Yaman. Yaman itu di sini Yaman ya. Nah, Yaman itu Islam Syiah. Ini Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang Anda silahkan bertanya ya, silahkan bertanya. Silahkan Anda menanggapi, bertanya atau apalah, silahkan menambahkan, mendiskusikan, terutama mendiskusikan ya. Silahkan ya. Bapak sudah menampilkan. Mangga siapa? Anda boleh bicara ini yang Anda tahu aja lah, yang Anda tahu ya. Kalau belum setahunya kan untuk kita belajar ya, kita kaji bersama gitu kan. Ada yang mau bertanya, maka silahkan. Bismillah, Bapak izin bertanya boleh? Mangga Elia Anggrayani. Ya mangga Elia. Ya, Bapak kan ini pengalaman saya Elia, ketika bisa nggak ini fotonya dibuka ya, fotonya jangan foto ya. Jadi yang bertanya jangan foto ya. Elianya tampil ya, kelihatan ya. Karena ini kuliahnya direkam ya, jadi Bapak udah ya? on kamera. Oh gitu? Oh, Ya. itu bukan foto ya, bukan ya? Udah on. Oh iya mangga. Jadi gini Pak, sepengalaman saya ketika observasi mata kuliah FMI ya, itu mata kan apa? Mata kuliah FMI itu kan observasi ke kepercayaan ya Pak, kepercayaan kabuyutan yang ada di Geger Kalong. Memang banyak orang yang menyesatkan gitu ya Pak, menyesatkan kepercayaan tersebut dikarenakan mencampur adukan antara tradisi dengan lebih ke aliran Syiah gitu Pak kalau agamanya. Nah kemudian tapi tetap gitu mereka itu mempercayai satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu langsung sumbernya dari pimpinannya. Nah, bagaimana menanggapi hal itu, Pak? Apakah kita harus toleran atau seperti apa gitu terhadap mereka yang notabene-nya banyak dianggap gitu oleh masyarakat itu membawa sial gitu, bukan sial ya, lebih ke kayak ini tuh ajaran Islam bukan pada jalannya katanya gitu, sampai bahkan kemarin mungkin sampai di demo oleh masyarakat gitu Pak. Ya itu masyarakat memangnya, masyarakat nyatanya gitu, masyarakat itu ya. Jadi tidak suka dengan yang beda ya, dianggap Islam teh dirinya. Kalau masyarakat kan gitu, masyarakat aja. Saya mah Islam, kamu mah bukan Islam. Nah itu kan, itu masyarakat, ciri khas masyarakat. Nah itu yang harus kita didik kan.
yang harus kita didik ya, yang harus kita didik. Nah sekarang menurut Elia dulu apa katakan yang dituduh masyarakat apa sih yang salahnya gitu ya, yang tuduhan masyarakat. Mari kita kaji. Nah kalau kita ternyata di Quran ada, di hadis ada, ya kita jangan nyalahkan ya. Apa yang disalahkannya? Yang disalahkannya. Jadi harus tahu dulu, jangan dari tuduhan dulu ya. Tuduh tapi tidak tahu apa yang disalahkannya gitu kan. Nah kalau kita ini lebih belajar, ya belajar mah harus tahu apa yang dituduhkannya apa. Yang Elia kan riset, penelitian gitu kan. Kalau penelitian harus tahu, itu nggak boleh, tidak tahu nggak boleh ya kalau penelitian. Bapak kan tidak penelitian, tidak tahu Bapak. Jadi tadi Ya, tuduhan masyarakat itu ya, karena mereka beda, kemudian mencampur aduk kesepuhan Sunda ya Pak ya. ya. Jadi aneh gitu, katanya saya itu tidak sesuai gitu. Tapi memang ada yang rancu itu ketika saya observasi di dalam masjid itu ya Pak, bukan hanya orang Islam yang masuk ke masjid tersebut, tapi dari berbagai macam agama gitu. Tapi mereka itu mengagungkan sholawat gitu. Bahkan ketika pimpinannya ceramah pun itu membawa dalil Mengagungkan apa? Itu bagaimana? Mengagungkan apa? Mengagungkan sholawat. Membawa dalil Al-Quran gitu. Oh iya, ya kalau di Al-Quran kan Al-Quran benar Al-Quran gitu kan? Sholawat kepada Nabi, kemudian Ya, sholawat kan boleh, sholawat saya kira bagus sholawatnya. Mungkin itu bagaimana gitu Pak? Ya, iya kan gini kan, supaya kita pahami dulu ini tapi ada beberapa. Ya, ada beberapa. Ya ada beberapa sahabat Nabi yang mereka itu tidak dianggap Pak, dan memang kalau misalkan dilihat dari aliran Syiahnya itu, mereka itu Syiah ini Bapak yang berapa imam, yang 12 imam itu apa sih? Yang 12 imam ya, pokoknya. Syiah 12 imam ya. Ya, Syiah 12 imam ya. Ya. Ya, Nah, Pak. ini yang ditonjolkan oleh masyarakat Syiahnya atau apa tadi teh? Kabuyutannya yang mana yang dikritiknya, yang dikritik oleh masyarakat ya. Masyarakat mengkritik kabuyutan. Yang dikritik itu kabuyutannya atau Syiahnya yang dikritik? Yang dikritik itu dua-duanya justru Pak. Yang dua-duanya. Itu dua-duanya mungkin untuk orang Nah, itu. sekarang yang kabuyutan Syiah dulu atau ya? Oke lah Syiah dulu. Yang dikritik Syiah apanya yang dikritik itu oleh masyarakat? Yang disalahkan bukan dikritik, disalahkan. Oh ini salah, bukan Islam gitu kan? Apa itu? Ya? Ada beberapa ini Bapak hadis palsu kalau masalah itu. Kalau hadis palsu kan harus yang ahli hadis yang bicara ya, bukan masyarakat ya. Masyarakat tidak punya wewenang sama sekali. Ya. Ya katanya hadisnya ini dari mana gitu kan. Bukan kalau Elia penelitian jangan percaya begitu saja. Kecuali kalau dia ulama besar gitu kan. Ahli hadis tidak boleh dipercaya, tapi harus cari tandingannya, perbandingan gitu, perbandingan. Nah, kalau masyarakat kan awam masyarakat mah gitu kan. Masyarakat itu awam. Nah, ya oke, sekarang temanya aja disalahkan, apa yang disalahkannya coba? Yang disalahkan oleh masyarakat. Nah, kita kaji sekarang secara Islam gitu kan. Ya. Ya, yang disalahkan itu yaitu lebih ke memang dua-duanya gitu Syiah sama tradisinya. Nah, yang lebih menyorot itu tradisinya Pak, tradisinya yang memang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dianggap istilahnya itu musyrik gitu Pak. Karena ya biasa ada sesajen gitu, ada sesajen, kemudian ya sesajen itu tapi ditujukan untuk ini ya, untuk Sayyidina Hasan Pak. Sesajen apa semacam orang di Bali gitu, semacam di Bali pernah ke Bali enggak? Atau nonton di Bali gitu kan? Itu kan pohon disuguhan gitu.
sesajennya itu di masjid ini waktu observasi di masjid Pak, di situ tuh banyak makanan, ada kayak bubur, kebetulan waktu itu teh lagi acara Asuro gitu, jadi ada bubur Asuro, makanan yang kayak ali agrem, kemudian pisang, kelapa gitu. Kemudian ada lilin di situ, ada menyan, ada bunga apa gitu. Hmm. Lupa. Dukun itu meren. Itu dukun bukan? Dukun merennya. Oke lah ya gitu ya Kurang apa. tahu. Nah, betul, bagus ya, bagus. Jadi kalau kita mengkritik khusus ya, jangan umum ya, jangan sampai kabuyutan sesat di luar Islam, jangan gitu, jangan ya. Jadi kritik mah ajarannya aja apa yang dikritiknya, jangan semuanya, jangan ya, jangan semuanya. Jadi yang dikritik, kalau Elia ngeritik nggak? Itu kan masyarakat yang ngeritik ya. Ada sesajen, ada ini, itu masyarakat yang ngeritik ya. Elia ngeritik nggak? Menurut Elia itu Islam atau bukan Islam yang gitu? Yang sesajen. Nah, takut juga gitu. Soalnya waktu itu diwanti-wanti sama Prof. Undis ya, Pak. Jangan sembarangan menyesatkan katanya gitu. Jadi kayak masih mencari-cari jawabannya Pak sampai sekarang gitu, bahkan Oh iya sampai betul. sudah harus Betul masuk kan? kuliahnya masih penting gitu. Iya betul, jangan menyesatkan, jangan ya. Karena kalau Elia menyesatkan, ternyata menurut Allah tidak sesat, maka yang diponis sesat oleh Allah itu Elia. Nauzubillah min dzalik, yang ngeri ya. Kata sabda Nabi, jangan menuduh kafir ke seseorang. Karena kalau kamu menuduh kafir, ternyata tuduhan kamu salah, maka yang kafir itu kamu. Walaupun kita Islam beneran, oleh Allah diponis kafir. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi bagus sih kita itu satu ajaran aja lah yang kita kritik itu adalah katakan sesajen ya tadi sesajen ya. Nah, jadi jangan kebuyutan ya, jangan totalitas kebuyutan. Sekarang gini, nah, nanti kita akan bahas ya hasil konferensi Al Azhar kemarin ya. Kemarin masih baru nih, kemarin Al Azhar bulan Januari tahun 2020. Bahwa jika kita menuduh seseorang kafir, jika menuduh ya, dan kita punya bukti 99 ciri kekafiran. Nah, misalnya Elia ya sudah menemukan satu bukti kekafiran ya, satu bukti. Buktinya itu apa? Yaitu apa tadi? Sesajen. Nah, gitu kan. Ini satu bukti dia sesajen. Wah, ini orang kafir nih. Dukun yang gitu mah gitu kan. Ciri kafir kan. Nah, satu ciri gitu kan. Cari lagi ciri lainnya yang menunjukkan penyesatan yang sesat ya, yang kafir. Cari lagi cirinya. Sampai menemukan 99 ciri. Nah, ini konferensi Al Azhar ya. Januari kemarin. Tapi kamu menemukan satu ciri keislaman. Misalkan ternyata mereka sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu kan. Itu kan ciri Islam. Jika kamu temukan 99 ciri kekafiran, tapi menemukan satu ciri keislaman, maka harus ditetapkan bahwa dia seorang muslim. Nah, itu keputusan ulama Al-Azhar, ulama sedunia di Al-Azhar bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Nah, itu ya. Jadi itu dia bagus, itu riset gitu ya, bagus. Nah, Anda kalau riset gitu ya. Jadi cari jangan cari masyarakat, wah ini sesat. Nah, kita harus tertarik ya. Sesatnya apa gitu kan. Nah, tadi dilacak, oh ternyata mereka sesajen. Siga orang Hindu sesajen mah tuh gitu kan. Siga orang Hindu sesajen gitu kan. Kok Islam sesajen, berarti ini pengaruh ya, ini memang di sejarahnya ada pengaruh Hindu ya. Ada pengaruh Hindu gitu kan sejarah. Nah, itu yang kita kritik, itu saja kita kritik, betul ya. Saya kira itu bagus ya. Elia sudah benar menurut Bapak itu. Tapi jangan diponis bahwa kabuyutan kafir, jangan diponis begitu itu kan. Kita hanya mengkritik satu ajarannya saja. Nah, cari lagi ajaran lain yang kita kritik, apa yang kita kritik gitu kan. Nah, sekarang kita setelah kita kritik ya. Ini menarik dari Elia ya, temuan Elia ya. Ini riset bagus menurut Bapak. Bagus sekali risetnya. Nah, sekarang dalam ajaran Islam ada enggak sih sesajen? Bisa ya di Islam. Kalau ternyata di Islam ada sesajen ya, itu tidak salah. Berarti boleh sesajen. Nah, di Islam ada enggak sesajen? Sesajen itu nyuguhan saha sih. Sesajen itu nyuguhan saha ya.
Nah, apa? Ya, jadi saya kira ya tapi ini menurut Bapak ya. Menurut Bapak ya. Anda Bapak tidak menuduh ya. Menurut Bapak nggak boleh sesajen itu ya. Sesajen nggak boleh atuh. Nyuguhanna meningkat orang ya, kejelemah gitu kan. Yang disuguhana manusia saja gitu kan. Ini nyuguhan saha gitu kan. Nyuguhan jin. Tong disuguhan jin atuh. Jin kan disuguhan ku jin deui atuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi Bapak akan mengkritik juga itu ya, tapi yang Bapak kritik itu saja. Tidak akan mengkritik kabuyutan, Bapak tidak akan. Kabuyutan tidak akan kritik, tapi ajaran itu siapapun, baik kabuyutan ataupun bukan kabuyutan, kalau melakukan sesajen itu tindakan yang menurut Bapak salah gitu kan. Bukan Islam lah. Karena Nabi tidak pernah melakukan itu, tidak ada Nabi itu. Apa ada Nabi melakukan itu? Tidak pernah ya, tidak pernah. Di Quran bahkan ada ya, di Quran ada ya. Di surat jin itu, di surat jin itu. Kalau jin itu tambah sombong, tambah kafir kan. Kalau tambah sombong tambah kafir ya. Jin tambah sombong kalau ada manusia yang datang minta bantuan jin. Nah, biasanya minta bantuan jin itu dengan cara sesajen biasanya. Biasanya ini tolong Bapak kritik kalau Bapak salah ya. Tolong Bapak kritik ya. Bapak tidak bermaksud menyinggung, tidak ya. Hanya kita mah objektif saja, kita ilmiah ya. Kita diskusi terbuka lah, kita apakah Islam mengajarkan sesajen gitu kan. Nah, menurut Bapak tidak. Kecuali maksudnya apa? Kita kan harus tahu maksudnya. Maksud sesajen itu apa sih? Maksudnya gitu kan. Bisi maksudnya bukan itu. Jadi kalau sesajen maksudnya nyuguhan jin, nah kalau maksudnya itu ya menurut Bapak salah. Kalau tujuannya nyuguhan jin. Karena kalau nyuguhan jin tambah sombong. Tambah kafir jinnya gitu kan. Jinnya tambah jadi setan. Jinnya tambah setan menjadi-jadi. Naik pangkat setannya gitu kan, naik pangkat. Nah, tapi kita tanya, jangan-jangan bukan itu, bukan ya. Jangan-jangan ada maksud lain, jangan-jangan gitu kan. Bapak nggak tahu juga. Jangan-jangan ada maksud lain, misalnya, oh enggak, ini mah ke malaikat gitu kan, misal gitu kan. Malaikat ini mah bukan ke jin, bukan gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu. Nah, perkara yang tidak tahu kita ya perlu pelajari apa ini. Bapak terus terang saya, menurut Bapak sampai sekarang ya itu salah ya, menurut Bapak masalah. Nah, tapi itu bagus ya, Elia bagus ya riset itu menemukan. Nah, sekarang satu lagi, tadi itu kebujutan ya. Sekarang tadi ada lagi yang riset yang lain? Coba yang riset coba. Yang penelitian ini di kalangan Islam ya, ini di kalangan Islam bukan di luar Islam ya. Yang di Islam yang dituduh seperti tadi. Elia kan menemukan masyarakat menuduh sesat. Di riset, oh ternyata sesat nanti sesajen gitu kan. Nah, itu kan temuan, itu bagus ya. Jadi tapi kita jangan menyesatkan, jangan ya. Kita hanya mengkritik ajarannya saja, ajaran tentang sesembahan, tentang apa? Sesajen. Tidak mengkritik kabuyutan, tidak. Siapa lagi yang riset? Yang punya pengalaman? Bismillahirrahmanirrahim. Intan, Pak. Intan, ya. Nanya. Oh, Intan ya. Gini Pak, kan kalau di sini tuh suka ada rebokasan, jadi di bulan Safar. Ya. Itu tuh bukan bentuk sesajen, tapi emang nyediain makanan, terus nanti didoain, terus ada air. Nah, di dalamnya tuh diisi kertas, kayak jimat-jimat gitulah isinya tuh. Kayak bukan jimat, apa ya, tulisan-tulisan gitu, terus dimasukin air, terus didoain, nanti tuh dibagiin. Nah, itu tuh gimana? Karena kan katanya untuk menolak bala, tapi ada juga itu mah sesat cina. Cuman kalau ini mah ya bukan bentuk sesajen kayak Elia gitu. Itu gimana Pak? Di mana itu Intan nemukan itu di mana? Di sini. Di Bandung? Rumah. Ya? Iya di Garut. Di Bayongbong. Di sini mah sering. Iya sering kayak gitu. Oh, memang rutin begitu ya? Rutin ada setiap rebokasan gitu ya? Iya, rebokasan. Terus aku juga kan pernah karena aku lahir di bulan Safar gitu. Ya. Jadi ketika bulan Safar tuh sakit. Terus pernah dulu tuh minum, ya kan tujuannya tuh biar terhindar dari bala ya.
Ya. Terus minum airnya dari situ teh kadang muntah, aku tuh kadang emang sakit gitu. Nggak tahu, nggak ngerti. Ya. Nah, ini menarik ya, menarik. Ini temuan bagus ya, bagus ya, menarik ya. Rebo Wakasan ya di Bayombong ya, di Gayam Garut. Ada yang tahu selain Intan? Ada tradisi Rebo Wakasan? Ada Pak. Ada? Di mana? Biasanya setahu saya Asep ya, Asep. Wakasan itu biasanya eh, kegiatan di hari Rabu akhir bulan Safar gitu Pak. Jadi di hari Rabu bulan Safar itu kan biasanya di bulan Safar itu kan Allah menurunkan berbagai macam balai, kemudian menurunkan juga berbagai macam penyakit. Nah, di sini kan ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa pada bulan Safar itu terjadi hal-hal seperti itu, maka Rasul itu menganjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat mubrom. Nah, salah satu pengamalannya itu oleh ulama-ulama terdahulu itu biasanya di hari Rabu di akhir bulan Safar itu mengadakan acara Rebo Wakasan yang di dalamnya itu kalau di daerah Asep ya Pak, Ya. menurut Asep tidak ada Asep di mana, Asep? penyimpangan. Asep di mana, Asep? Di Bale Endah Pak. Di Bandung ya, di Bandung. Nah, ini menarik ya. Intan menemukan di Garut, di Bayongbong, Asep di ini di apa? Di Kolot ya. Bale Endah ya, Bale Endah. Di Bale Endah. Ini menarik. Nah, kalau Asep sudah apa? Itu bukan penyimpangan, bukan gitu ya, Asep ya? Ya, soalnya di dalamnya juga gini Pak, biasanya di hari Rabu terakhirnya itu pagi-pagi itu biasanya melaksanakan sholat duha. Ya. Kemudian setelah sholat duha itu membaca surat Yasin, dan di saat membaca kalimat salamun qaulan mir rahim itu dibaca sebanyak 99 kali dengan harapan kita diberikan keselamatan gitu di bulan Safar tersebut. Nah, kemudian setelah pembacaan surat Yasin selesai, dilanjutkan dengan berdoa sekaligus membaca sholawat mubrom sebanyak mungkin. Nah, dan emang di situ juga biasanya terdapat makanan dan minuman juga, itu biasanya dikembalikan lagi ke warga sekitar gitu Pak. Kalau di Asep nggak menemukan hal-hal seperti penyimpangan kayak gitu Pak. Ya, oke. Nah, ini bagus ya, bagus sekali ya. Ternyata ini artinya agak bukan hanya di Garut ya, di Bandung juga ada gitu kan. Nah, oke, Bapak akan angkat ke teori ya, ke kajian Islam sekarang ya. Nah, gini ya. Nah, ini kita termasuk Anda juga mahasiswa harus memperluas cakrawala ya, gitu kan. Nah, selama ini kita kan kalau bicara hadis ya. Bicara hadis itu adalah hadis-hadis yang ada di kitab-kitab hadis kan gitu kan. Yang kita ngerti selama ini kan gitu kan. Hadis itu hanyalah hadis-hadis sabda Nabi, perilaku Nabi yang dituliskan di kitab-kitab hadis yang populer. Yaitu, dan yang populer itu ternyata beda-beda. Islam Sunni misal kita ya, kitab 6 kutubus sitah atau kutubus sab'ah ya. Kitab yang 6 atau kitab yang 9. Kalau yang luas 9, yang lebih ini ya, yang lebih luas. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ada Ahmad, bahkan riwayat Ahmad gitu kan. Nah, itu apa? Ada juga Imam Malik, Al-Muwatta gitu kan. Nah, ada juga ada Rimi, ada gitu kan. Itu kitab hadis ya. Ada 9 kitab hadis yang ini yang populer, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Nah, Syiah pun punya kumpulan kitab hadis ya, punya kitab hadis. Yang Bapak ingat ada 4 kitab hadis, tapi yang ingat Bapak itu apa gitu apa? Kitab Al-Kafi yang paling besar ya. Karena memuat sekitar 15.000 hadis gitu kan. Nah, itu kan hadis itu memang catatan sabda Nabi. Nah, jadi orang percaya itu tergantung ininya mazhabnya gitu kan. Orang Sunni percaya ke yang 6 atau yang 9. Nah, Syiah percaya kepada yang 4. Satu itu ya. Nah, itu kitab hadis yang populer ya, yang populer. Nah, ada lagi hadis. Anda sudah dengar nggak? Sudah dengar belum? Ada hadis yang tidak ditulis, tidak. Tapi disampaikan secara lisan. Nabi menyampaikan secara lisan ke si A menyampaikan ke si B menyampaikan ke si C, terus sampai generasi sekarang. Itu yang disebut hadis mu'an'an.
Hadis dari. Nah, kebetulan mu'anan ini itu bentuknya dalam bentuk guru murid. Guru murid. Ya, ini tentang Rabu Wakasan ya, tentang Rabu Wakasan ya. Ini salah satunya Rabu Wakasan, salah satunya. Nah, jadi Rabu Wakasan itu sangat populer di kalangan tasawuf. Di kalangan tarekat ya, sangat populer ya. Siapa yang menyuruh Rabu Wakasan itu adalah guru mursyid. Jadi imamnya, imam jamaah tarekat itu, imam jamaahnya. Nah, beliau menyuruh sholat Rabu Wakasan. Jadi doa di Rabu Wakasan gitu kan. Nah, apa dasarnya? Dasar itu perintah guru mursyid dasarnya. Nah, dalam tradisi tasawuf ya, dalam tarekat, guru mursyid itu menerima hadis ini dari guru sebelumnya. Dari guru sebelumnya. Guru sebelumnya menerima dari guru sebelumnya lagi. Guru sebelumnya menerima dari guru sebelumnya lagi. Sampai ada satu guru, yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di tasawuf itu kan Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyampaikan ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menyampaikan ke Sayyidina Husain. Sayyidina Husain menyampaikan kepada terus sampai sekarang ya. Sampai sekarang turun-temurun. Nah, itu namanya hadis mu'anan. Nah, jadi Rabu Wakasan itu adalah berdasarkan hadis mu'anan. Yang dalam tradisi tasawuf percaya dengan guru mursyid. Nah, itu ya. Jadi ini ada dasarnya gitu kan. Dasarnya itu ada perintah guru mursyid. Perintah ini diyakini berasal dari Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, itu ya. Nah, jadi sekarang Bapak akan menjelaskan ini supaya kita paham juga ya. Memang jangan sampai menyesatkan, jangan betul ya. Harus pelajari dulu lah gitu kan. Nah, jadi Rabu Wakasan itu di hadis itu disebutkan ya. Ini hadis yang nggak ditulis sampai sekarang ya. Hadis yang sampai sekarang nggak ditulis, tapi hanya disampaikan oleh guru mursyid. Disampaikan saja gitu kan sampai sekarang. Dan salah satu hadisnya itu. Nanti ada beberapa hadis lainnya yang tidak dituliskan. Hanya disampaikan secara lisan. Nah, di malam Rabu Wakasan itu, yaitu hari Selasa malam Rabu, terakhir di bulan Safar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 300.000 bibit penyakit. 300.000 bibit penyakit. Nah, untuk menangkal penyakit itu, nah diperintahkan menghidupkan Rabu Wakasan. Dengan cara apa? Ada sholat, ada baca Yasin tadi kan disebutkan, ada baca Yasin gitu kan. Ada minum air raja. Tahu raja? Raja itu tulisan Arab yang biasanya diputarkan bulat bentuknya atau persegi. Nah, itu raja ya, raja. Nah, raja itu diyakini itu dari Rasul, raja itu dari Rasul diyakini ya. Nah, jadi supaya anda jangan disangkopet daunkeun ya, ada dua macam raja. Ada raja buatan jin, gitu kan. Ada raja buatan Rasul. Nah, karena dukun-dukun juga menggunakan raja. Dukun juga sama menggunakan raja. Tapi rajanya beda dengan raja yang dari guru mursyid, beda. Jadi raja yang dari mursyid itu memang diyakini berasal dari Nabi. Nah, ini hanya ada di tradisi tasawuf ya. Hanya ada di tradisi tasawuf. Tadi kan sudah dijelaskan ya hasil komparasi Risalah Aman. Jangan sampai mengkafirkan ajaran tasawuf yang asli. Nah, ini tasawuf asli ya. Tasawuf yang di Indonesia itu namanya tarekat mu'tabaroh. Tarekat yang sohih gitu kan. Nah, itu ya. Jadi Intan ya, Intan Asep, terima kasih ya itu. Nah, kebetulan Bapak tahu kalau Rabu Wakasan ya. Bapak tahu itu. Jadi Rabu Wakasan itu apa? Jadi tradisi Islam ini, tradisi Islam. Orang umum tidak akan tahu. Yang tahu itu hanya orang-orang pengikut tarekat biasanya ya. Atau orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bertasawuf, yang bertarekat. Pasti tahu ada Rabu Wakasan. Nah, jadi memang orang-orang yang tasawuf nanti sebentar lagi ya. 10 hari lagi mungkin. 10 hari lagi. Rabu depan itu Rabu Wakasan ya, Rabu Wakasan. Nah, orang-orang yang percaya dengan ini akan menghidupkan. Jadi masang raja gitu kan. Ini bukan raja dari jin, bukan ya. Ini raja yang
diyakini karena guru mursyid yang menjelaskannya ya, yang menjelaskan itu guru mursyid. Ini raja yang berasal dari Rasul gitu kan. Nah gitu ya. Jadi ini Intan ya, Intan. Asep, terima kasih juga ya tadi sudah ternyata. Loh, Bapak lihat di ini juga di Lampung ada Rawa Bekasan. Bapak lihat di Lampung ada Rawa Bekasan. Di Palembang ada Rawa Bekasan, di Riau juga ada, di Jambi ada, di Padang ada, di Medan ada, di Aceh ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, di Bali ada. Bapak lihat. Bapak bahkan sudah lihat, sudah keliling ya. Sudah keliling. Bapak tidak bukan riset Rawa Bekasan. Kebetulan aja, kebetulan gitu, kebetulan. Bapak sering diundang tasawuf ya, Bapak sering diundang. Pernah diundang ke Medan, ke Aceh pernah gitu kan, ke Makassar gitu kan, ke Bali dan Pasar pernah juga bicara tasawuf ya. Memang itu terkenal sekali Rawa Bekasan terkenalnya. Nah jadi itu mah makanya kalau kita tidak tahu ya jangan menyesatkan ya kalau tidak tahu ya. Mending lebih baik tidak tahu. Oh saya tidak tahu. Aman kalau tidak tahu mah aman bisa. Kalau menyesatkan negatif kan. Berakhlak buruk lah gitu kan. Berakhlak buruk gitu kan. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Ini kalau bisa yang temuan-temuan penelitian ini menarik Pak Des penelitiannya. Menarik sekali Pak Des nih penelitiannya. Siapa lagi yang riset? Yang riset? Yang penelitian lagi siapa? Pak, buat penanya Pak. Ya boleh, makasih Pak. Ya, tapi ini kasusnya bukan penelitian sih Pak, lebih kayak semacam kepercayaan itu Pak. Ya, hasil apa-apa, Pak? Boleh hasil kajian. Penelitian tidak harus ke lapangan ya, bisa penelitian dari misalnya membaca tulisan gitu. Itu penelitian juga. Dari pengalaman bisa Pak? Oh pengalaman, iya boleh ya Pak. Itu pengalaman kan penelitian juga. Penelitian ya. Jadi gini Pak, dulu tuh apa sih bapak saya itu pernah kayak saya matiin kameranya Pak, untuk sinyalnya kurang bagus. Jadi pernah kayak ada itu Pak, coba kayak ilmu hitam, ilmu putih gitu Pak. Nah saya mau nanya Pak, itu ilmu putih itu kan ada zaman dulu tuh beberapa yang memakai gitu Pak, beberapa orang memakai. Jadi emang padahal orang itu dia sholat iya, zikir iya, ngaji iya, tapi memakai ilmu putih. Dan salah satu contohnya itu kayak pernah diceritain gitu Pak. Jadi untuk nyobain iseng kayak menulis semacam basmalah gitu. Saya nggak tahu, pokoknya ayat-ayat Quran di kertas ditulis, dibakar lalu ditelan gitu Pak, abunya itu. Nah pas udah gitu dapat kayak ilmu orang, contohnya kayak jadi Bruce Lee Pak. Karena waktu itu sempat orang yang bapak saya saudara-saudaranya pernah nyobain, jadi kayak gerakannya tuh kayak ngikutin gerakan Bruce Lee Pak pas sudah ngelakuin itu. Oh gitu. Nah kayak gitu saya bingung Pak, ini tuh bagaimana Pak? Jadi dikatakan itu katanya ilmu putih gitu, tapi katanya emang jangan disalahgunakan tuh hal yang buruk. Nah kalau gitu hukumnya gitu ada nggak Pak? Saya pengen tahu Pak, kalau untuk kayak ilmu putih gitu itu apakah ada atau tidak Pak, atau diperbolehkan atau enggak gitu Pak? Iya. Makasih Pak. Iya oke ya, ini kan di buku antropologi ada ya, di buku antropologi ada putih dan hitam ya. Sebenarnya putih hitam itu istilah dari ahli ya, dari ahli antropologi. Putih itu ditujukan kepada orang yang ya menggunakan ilmu itu ya. Ilmu yang tidak dipelajari secara umum ya, tidak dipelajari secara kalau umum kan membaca buku, ada dosennya gitu kan, ada gurunya, dosennya gitu kan. Terus ini apa? Dituliskan buat skripsi gitu kan. Itu ilmu umum ya. Nah, itu. Kalau ilmu ini, ilmu putih, ilmu hitam itu cara belajar ilmunya pun berbeda ya. Biasanya belajarnya itu dengan cara ini, dengan cara misalkan berpuasa gitu kan. Berpuasa mutih gitu kan. Mutih itu puasa hanya minum yang putih, makan minum yang putih-putih. Nasi putih tanpa garam gitu, nggak boleh pakai garam gitu kan, dan sedikit air putih, tidak boleh air teh, air kopi tidak boleh gitu kan, air kelapa nggak boleh gitu kan, air putih, nasi putih. Nah itu mutih ya, bertahun-tahun gitu kan. Bapak kemarin di Banten, ada orang Banten, orang Serang nih orang Serang Banten. Bapak ini diberitahu di Serang itu ada ustadz bisa ngobati. Nah dia itu belajarnya dengan cara mutih. Mutih dia puasa ya, dia berpuasa
selama 14 tahun berturut-turut, kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Anda bayangkan 14 tahun coba ya. Mutih. Hanya makan nasi sakepel. Makan nasi segini aja, makan nasi ini. Pagi segini, sore segini. Sehari dua kepel gitu kan. Dengan minum air putih. Selama 14 tahun. Anda bayangkan coba itu ya. 14 tahun begitu. Nah, dan dia akhirnya dapat ilmu. Nah, ilmunya itu bisa ngobati gitu kan. Nah, itu apa? Itu. Nah, itu ilmu putih disebut. Ya, ilmu putih itu jadi ilmu pedukunan lah. Kita boleh istilahkan pedukunan ya. Ilmu pedukunan yang digunakan untuk kebaikan. Misalnya mengobati penyakit gitu kan misalnya. Menghilangkan duka orang yang bersedih gitu kan. Suami istri supaya harmonis, sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Nah, itu ilmu putih digunakan untuk itu ya. Pokoknya untuk kebaikan. Anak jadi bager gitu kan. Anak nakal jadi bager gitu kan. Nah, itu ilmu putih. Nah, orang antropologi nyebutnya itu ilmu putih. Nah, sedangkan ilmu hitam itu ya ilmu pedukunan digunakan untuk kejahatan. Mulai guna-guna ya, misalnya guna-guna ya, mengguna-guna. Orang yang tidak cinta jadi cinta gitu kan. Nah, itu dia gunakan ilmu guna-guna ya, ilmu pelet istilahnya. Ilmu pelet. Terus ilmu menyakiti orang. Disakiti. Ilmu supaya orang lain bangkrut usahanya. Bisnisnya bangkrut. Nah, itu ilmu hitam disebutnya. Jadi ilmu untuk kejahatan. Misalnya di batas Jawa Barat Jawa Tengah ya, di Banjar itu ada pedukunan. Nah, itu ilmu hitam itu ya. Jelas ilmu hitam ya. Jadi ilmu untuk mencari kekayaan. Jadi orang itu kaya kalau sudah di sana. Jadi di sana itu berapa lama? 3 hari. 3 hari 3 malam. Dia bersemedi, kita ibadah lah, kita ibadah. Ini semedi kita bersemedi selama 3 hari 3 malam. Dan setelah 3 hari 3 malam dia kaya. Nah, kita kelihatan syarat-syaratnya pun syarat-syarat yang haram semuanya gitu kan. Syaratnya apa? Syaratnya itu dia itu harus tidur bareng laki-laki perempuan. Harus tidur bareng laki-laki dan perempuan. Dan bukan suami istri. Kalau suami istri tidak boleh. Moal beunghar moal kalau suami istri mah. Jadi harus dengan pasangan yang bukan pasangan yang sah. Nah, itu ilmu hitam itu ya. Ilmu membunuh. Terkenal di kita kan teluh gitu kan. Nah, ini ya. Jadi kalau ilmu hitam itu sudah jelas haram ya, jelas haram. Karena jahat ya. Melawan akhlak mulia, bertentangan dengan akhlak mulia. Itu kejahatan ya. Ya sama dengan membunuh gitu kan, sama dengan berzina gitu kan. Mencuri haram kan? Sama gitu kan, dosa besar. Nah, bagaimana halnya dengan ilmu putih? Ilmu putih kan baik gitu kan? Baik ilmu putih ya. Nah, jadi ilmu putih itu ada 2 macam juga kalau menurut Bapak ya. Ada yang berasal dari jin, ya. Ada yang berasal dari Rasul. Nah, apa yang membedakannya? Kalau yang berasal dari jin suka minta tumbal. Ada tumbalnya gitu kan. Memberikan kebaikan tapi ada tumbalnya. Ada upah gitu kan. Nah, kalau ilmu dari Rasul tidak ada tumbal, tidak ada ya. Jadi murni saja, kalau nolong orang. Orang kesurupan ya. Bagaimana mengatasi orang kesurupan? Nah, ini ada ilmu dari Rasul, ada ilmu dari jin. Walaupun ilmu jin itu baca Quran juga. Ilmu dari jin pun sama baca Quran itu. Kalau orang Islam baca Quran, jin ngajarkan pakai Quran. Baca kulhu, falak, anas gitu kan, al-fatihah gitu kan. Itu yang disuruh oleh jin. Tapi itu perintah jin, bukan perintah Rasul. Nah, gitu ya. Jadi apa ini kita ilmu putih itu macam-macam ya. Ada yang berasal dari Rasul, ada yang berasal dari jin. Nah, kalau ada dari jin, nanti ada efeknya. Contoh orang kesurupan ya. Kesurupan. Ada orang yang bisa menghilangkan kesurupan itu. Sebetulnya bukan menghilangkan kesurupan.
Kalau Bapak tahu itu, kalau Anda tahu, itu bukan menghilangkan kesurupan, melainkan menambah kesurupan. Menambah. Jadi orang kesurupan ya, kesurupan. Kemudian dihilangkan kesurupannya, dihilangkan, disembuhkan lah bahasanya itu. Sebutnya bukan disembuhkan, bukan. Orang kesurupan itu kenapa sih? Nah, antara lain ya, ini antara lain ya. Kesurupan kan bisa saja karena sakit psikis kan? Bisa karena sakit psikis bisa, tapi bisa juga karena dimasuki jin. Jin masuk, sehingga kesurupan. Nah, kasus yang ini, yang jin masuk ya, sembuh, padahal bukan sembuh. Si jin yang ada di tubuh itu diusir pergi, sehingga sembuh kan orangnya itu. Tapi diusirnya oleh siapa? Diusir oleh jin lagi. Jin yang ada dalam tubuh orang kesurupan diusir oleh jin lagi, oleh jin yang lebih kuat. Pergi, masuklah jin yang lebih kuat ke dalam tubuh yang kesurupan itu. Suatu saat nanti dia akan kesurupan lagi. Nah, itu ilmu hitam ya. Walaupun putih itu hitam. Nah, kalau ilmu putih nggak gitu, ilmu putih ya, jadi apa? Ilmu putih malah apa? Ya udah, nggak ada itu. Tidak menggunakan jin, tidak. Tidak menggunakan jasa jin, tidak ya sama sekali gitu kan. Melainkan dari Rasul ya. Nah, itu ya. Nah, Gary yang bertanya tentang itu ilmu putih, ilmu hitam. Pak, punten Pak. Berarti kalau misalnya yang tadi saya sebutkan kayak gerakan tadi itu misalnya dia tuh kayak minjem gerakan dari orang yang sudah meninggal gitu. Misalnya kayak di gerakan bela diri Bruce Lee itu. Ya. Itu apakah datangnya dari jin atau gimana? Soalnya kan itu apa sih? Pas sudah memakai itu badannya sakit-sakit, pegal-pegal karena dia belum gratis seperti itu badannya. Ya. Gitu. Nah, jadi itu apakah termasuk perbuatan syirik juga atau enggak? Soalnya yang saya tahu itu nggak jelas asalnya dari mana gitu. Ya. Yang saya pahami gitu Pak. Nah itu jadi apakah itu syirik atau enggak Pak, ilmu putih itu, jadi dalam artian tuh kayak bisa kayak tadi bisa ilmu kayak gitu udah gitu, tetapi orang tetap zikir sholat. Saya takutnya tuh nanti khawatirnya itu kayak dibalut hal yang islami Pak, jadinya kemasannya islami tapi dalamnya lain gitu Pak. Ya. Kalau gitu gimana Pak? Betul ya, itu kalau bisa gerakan-gerakan seperti Bruce Lee, Muhammad Ali, gerakan ini niru gerakan tari balet gitu kan, itu ya jelas itu jin ya, jelas sekali ya. Itu menggunakan jasa jin itu ya, jin. Nah, jin itu kan jahat ya. Jin itu jahat. Dan di hadis itu disebutkan sebaik-baiknya jin. Kalau kita ingin tahu jin yang baik ya, ingin baik, itu kata Nabi, Nabi bersabda ya, sama dengan manusia yang paling jahat. Jadi Anda harus lihat siapa manusia yang paling jahat. Nah, itu yang jin yang terbaik. Artinya jin itu jahat. Jangan menggunakan jasa jin. Nanti mereka minta upah nanti mereka gitu kan. Nah, jadi itu jelas syirik ya, syirik. Tapi kita jangan menuduh musyrik ya. Kita nggak boleh menuduh, wah kamu musyrik. Nah, jangan nuduh, jangan. Ya nggak boleh nuduh lah, nggak boleh. Kita kritik itu saja perbuatannya ya. Bahwa perbuatan seperti ini tergolong syirik. Sebaiknya ditinggalkan. Tapi kita jangan menuduh orang yang musyrik, jangan ya. Itu mah wewenang Allah lah menuduh gitu mah gitu kan. Kita hanya kritik satu perbuatannya saja, yaitu perbuatan mengundang jin itu ya, menggunakan jasa jin. Dan jin senang itu, senang sekali. Jin itu senang karena dia bakal punya upah, panen lah gitu. Jin itu panen. Nah itu jelas itu kalau kita kategorikan itu masuk hitam ya, masuk hitam ya. Nah, jadi sebaiknya dihindari yang gitu-gituan. Lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Persis judi, persis minuman memabukkan ya, khamar. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya itu. Nah itu ya, jadi Anda bisa tanya, bisa wawancara ya, sangat mengerikan orang-orang yang meninggal dunia yang kerjasama dengan jin ya, mengerikan sekali gitu kan. Karena jin nagih ya, jin itu nagih, mengerikan gitu kan. Nah itu jadi memang nyatanya banyak umat Islam yang masih begitu ya, nyatanya itu kita mah memaklumi ya. Ternyata banyak Islam yang begitu. Pantas Nabi menyebutkan umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan gitu kan. Nah mungkin salah satu golongan itu orang Islam yang rajin sholat, rajin puasa, bayar zakat, haji mungkin ya, umroh, tapi juga menggunakan jasa jin gitu kan. Nah, tapi ya kita jangan menuduh ya, kita sama sekali tidak boleh menuduh sama sekali. Ya kita mah ini saja mengkritik satu perbuatannya saja.
Ya gitu Gary ya. Ya. Berarti intinya Pak, benar Pak. Berarti intinya itu ilmu hitam sama ilmu putih itu perbuatan syirik ya Pak? Ya umumnya sirik betul umumnya ya. Umumnya sirik. Sangat langka ilmu putih yang betul-betul dari Rasul. Sangat langka. Sangat langka sekali. Karena kalau dari Rasul ya pasti orangnya sangat soleh, akhlaknya mulia luar biasa gitu kan orangnya itu. Wah, pastilah kali itu ya. Kalau orang biasa-biasa bisa, itu tanda tanya besar ya. Orang biasa-biasa kok bisa gitu kan. Nah, itu tanda tanya besar. Itu pasti kerjasama dengan jin ya. Kerjasama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Pokoknya Nabi ngingatkan gitu ya. Nah, makanya Nabi itu bersabda ya, kahin ya. Istilah Nabi kahin kan itu dukun ya. Nah, sabda Nabi, barang siapa yang datang ke kahin, ke dukun ya, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Aduh, tiang agama coba nggak diterima coba 40 hari. Nggak diterima satu kali saja sudah, aduh dosanya besar ya. Sekali nggak diterima saja dosanya besar. Ini 40 hari coba bayangkan. Barang siapa yang datang ke dukun ya, baru datang saja, belum percaya, belum ini. Percaya lebih berat lagi. Kalau percaya lebih berat lagi, ini baru percaya saja, membenarkan dukun itu. Sudah sholat 40 hari nggak diterima oleh Allah. Karena tergolong syirik ya, syirik. Jadi, tapi yang menetapkan musyrik itu Allah yang menetapkan ya. Makanya kita harus bertobat ya, istighfar gitu kan. Kalau pernah melakukan itu ya istighfar, mohon ampunan Allah gitu kan. Jadi ya rumusnya gampang ya, istighfar gitu kan rumusnya. Karena kita mungkin belum tahu dulu, belum tahu, dikira ilmu putih beneran, dikira gitu. Ternyata ini ya, kita istighfar saja, istighfar ya. Selesai kalau istighfar kan. Tapi kita pun walaupun orang percaya 100% ya jangan dituduh musyrik, jangan ya. Tak usah menuduh musyrik. Makanya di Quran disebutkan, di Quran ya. Jika kedua orang tuamu mengajak kamu ke dalam kemusyrikan, jangan dituruti. Jangan. Misalnya orang tua datang ke dukun ya. Ya jangan dituruti datang ke dukun nama. Tapi kita harus baik ke orang tua, harus berbakti ya. Berbakti harus baik kan ke orang tua. Nah itu ya, jadi ini apa, memang ya umat Islam itu, nah itu kita jadi semakin sadar ya, ternyata umat Islam beragam luar biasa, beda-beda ya. Beda-beda. Nah supaya Anda tahu ini jin, ilmu jin. Ini karena ini menyangkut ilmu hitam ya. Jin itu kan tidak ada yang mati. Jin yang hidup di zaman Nabi Adam sampai sekarang belum ada yang mati. Padahal jin bertambah banyak, terus melahirkan anak gitu kan. Nah berarti jin itu banyak sekali. Wow, mungkin jumlahnya sudah bertriliun-triliun sekarang ya, jin itu. Dan mereka paling senang kalau digunakan oleh manusia, senang sekali. Nah itu ya, jadi kita tinggal ini saja, alif bijaksana lah, bijaksana gitu kan. Betapa umat Islam itu masih beragam sekali. Kalau dakwah juga harus hati-hati, sekali ekstra hati-hati ya kalau dakwah itu. Kalau pendidikan agama di kelas kan masih lumayan ya, masih tertutup lah. Masih. Tapi kalau dakwah di luar kan, jadi mau balik gitu kan, itu orang yang dengarnya banyak. Pasti banyak yang sakit hati ya, pasti gitu. Nah itu ya, jadi apa, inti Bapak gini, jadi apa, kita ini ya semakin sadar ternyata umat Islam yang beda-beda ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan. Nah kita dibutuhkan toleransi yang tinggi. Nah Bapak akan bahas tentang toleransi ya, membahas toleransi yang tinggi. Jadi kita perlu toleransi yang tinggi beneran. Bukan toleransi biasa. Kita mah komunitas pelajar kan, harus toleransinya lebih dari orang biasa. Toleransinya harus melebihi orang umum lainnya gitu kan. Nah, oke ya, ini tadi iya bahaya takfir ya, bahaya takfir. Nah ini bahaya, tidak boleh mengkafirkan orang lain. Nah, ini ada hadisnya, wahai kafir, barang siapa yang berkata pada saudaranya wahai kafir, maka pengkafiran ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar tidak apa-apa, tapi jika dia tidak benar maka dialah yang kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah jadi si A menuduh si B kafir. Misalnya kita menuduh kabuyutan dari kafir misalnya gitu kan. Ternyata di sisi Allah tidak kafir, di sisi Allah. Di sisi Allah itu tidak kafir, beriman gitu kan. Nah, maka yang Allah tetap memutuskan kafir. Tapi bukan kepada kabuyutan, yang kafir itu adalah yang menuduhnya.
yang menuduhnya divonis kafir. Ini saking dilarangnya menuduh orang lain kafir, saking dilarangnya. Nggak boleh sama sekali gitu kan, saking dilarangnya. Nah, ini sabda Nabi ya, di hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Nah, ini lagi bahaya takfir. Imam Ghazali mengatakan, kita menuduh orang lain beriman, padahal kafir. Nah, gitu kan. Kita menuduh, katakanlah, itu mah ini apa? Jadi mistik putih, mistik putih, padahal hitam gitu kan. Menuduh, kita ini tidak melakukan, hanya menuduh saja. Itu nggak apa-apa, walaupun salah. Daripada menumpahkan seorang muslim yang dituduh kafir. Nah, ini Imam Ghazali ya. Nah, ini apa? Mula Ali Kari ketika menatar para hakim menulis ya. Beliau berkata, para ulama kita mengatakan jika terdapat 99 ciri yang memuat kekafiran seorang muslim, tetapi masih ada satu alasan yang menetapkan keislamannya, maka sebaiknya hakim menetapkan orang itu muslim. Ada 99 ciri kafir. Satu, sombong. Kedua, suka kedukun. Ketiga, apa gitu. Tapi suka sholat. Oh, putusnya dia orang Islam. Nah, gitu ya. Putusnya orang Islam. Nah, itu apa? Waktu pelatihan di zaman Kesultanan Islam ya. Ini Arab Saudi itu Wahabi kan, Wahabi itu keras kan, paling keras, paling suka membidah-bidahkan, mensirik-sirikan gitu kan. Zaman dulu kan kuburan juga mau dibongkar oleh Arab itu kan. Wah, ini syirik gitu kan, syirik, mau dibongkar. Tapi ulama Arab Saudi melarang mengkafirkan, melarang. Ini majelis ulama ya, majelis ulama Arab Saudi, bahwa takfir adalah hukum syariat yang merupakan hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh sama sekali menuduh kafir, nggak boleh ya. Hanya Allah dan Rasulnya yang boleh menuduh kafir. Yang kedua, pemikiran keji. Nah, ini takfir itu keji sekali, akhlak buruk lah, akhlak majmumah gitu kan, akhlak buruk. Bahwa menuduh kafir itu berakhlak buruk. Banyak sekali dampak negatifnya, banyak madaratnya. Seperti menghalalkan darah. Ini contohnya Imam ini ya, Khalifah Utsman kan dibunuh karena dituduh kafir ya. Sayyidina Ali dibunuh karena dituduh kafir. Ini bahaya sekali ya. Pengusiran pengajian, mengaji kok diusir gitu kan ini. Karena ini jadi negatifnya banyak sekali. Banyak negatifnya gitu kan. Nah, ini yang terakhir, ini hasil konferensi ulama sedunia di Universitas Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir ya. Al-Azhar di Mesir. Nah, ini salah satu pasalnya, ini salah satu pasal, takfir is a disaster experienced by Muslims from the past to the present. Takfir, menuduh orang kafir, menuduh orang lain kafir, adalah bencana, musibah terbesar umat Islam di sepanjang sejarah, sejak dulu hingga sekarang. Nah, musibah itu kalau ada yang menyebut kafir, menuduh kafir itu musibah besar itu ya, sejak dulu sampai sekarang. Nah, ini keputusan ulama sedunia ya ini ya. No one dares to do it except for people who are insolent, reckless toward religion, or don't know its teaching ya. Tidak ada seorang pun yang berani menuduh orang lain kafir kecuali orang yang kurang ajar dan tidak mengerti agama. Nah, ini keputusan ulama ya. Jadi orang yang suka mengkafirkan itu tidak mengerti agama, itu orang yang tidak mengerti agama. Walaupun digelari ustadz ya tidak mengerti agama gitu kan. Nah, itu apa? Nah, yang ini mengutip yang tadi, yang mengutip yang ini ya, mengutip yang Imam tadi. Ini yang ini kan diputuskan oleh ulama internasional di Al-Azhar ya. Jika ada 99 ciri kekafiran, tapi masih ada satu ciri keislaman, maka putuskanlah orang itu sebagai orang muslim. Nah, itu ya. Nah, jadi kita apa? Jadi kita ini perlu apa? Perlu toleransi bermazhab.
Jadi kita bukan hanya toleransi beragama ya, toleransi beragama kan dengan agama lain ya. Kita harus toleran dengan orang Kristen, orang Hindu ya. Lebih-lebih dengan orang Islam ya. Jadi harus uhwah Islamiyah, harus membangun persaudaraan se-Islam. Jangan sampai dituduh gitu kan. Toleran itu apa sih? Nah, toleran itu satu, menerima kehadiran mazhab lain. Kita terima kehadiran mazhab lain, diterima gitu kan. Anda boleh tinggal di sini, tetangga saya, jadi kawan saya boleh. Boleh masuk IPAI, silahkan masuk IPAI ya. Anda mau mendirikan pengajian, silahkan. Mau ngaji, mau sholat, silahkan ya, silahkan. Mau mendirikan madrasah, silahkan. Mendirikan masjid, silahkan gitu kan. Nah, itu menerima kehadiran mazhab lain. Khususnya mazhab yang sudah ditetapkan oleh ulama internasional ya, khususnya itu. Jadi Islam Sunni, Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, Sunni Hambali, Syiah Ja'fariyah, Syiah Zaidiyah. Ja'fariyah itu Syiah 12 imam ya, Syiah Imamiyah itu ya. Syiah Ja'fariyah, Syiah Imamiyah itu ya, Syiah Zaidiyah. Terus tasawuf, ibadi itu ahli ibadah ya, ahli ibadah, kaum yang ahli ibadah, tasawuf yang asli gitu kan. Kan ahli ibadah, kalau tasawuf yang asli kan ahli ibadah. Kalau yang palsu tidak suka ibadah, kan yang palsu mah gitu kan. Ini yang ahli ibadah, terus salafi yang benar, salafi yang benar ya. Salafi yang benar itu salafi yang tidak mengkafir-kafirkan golongan Islam lain. Kaum salafi yang tidak mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya, gitu kan. Nah, itu yang minimal 2. Minimal ini apa? 1 itu ya, menerima kehadiran mazhab lain. Kedua, hidup rukun dengan penganut mazhab lain. Itu minimal 2, minimal ya, toleran itu. Nah, lebih baik kalau kita ya, Anda kan pelajar agama ya, IPAI ya, masih IPAI. Nah, lebih sampai 4 ciri-cirinya itu, ciri-ciri toleransinya itu yang yaitu kokoh dengan keyakinan mazhabnya, dengan sikap terus merenung dan terus berdoa memohon diberi hidayahnya. Nah, ini yang ini ya, orang yang toleran ya. Jadi kita kokoh dengan mazhabnya. Misalnya saya yakin bahwa karena saya orang Muhammadiyah, saya yakin dengan Muhammadiyah bahwa kunut subuh itu bid'ah. Makanya saya sholat subuh tanpa kunut. Nah, Anda boleh yakin itu, harus yakin, bukan boleh ya. Anda harus yakin, yakin. Kunut subuh itu bid'ah, sehingga Anda tidak kunut subuh. Tapi Anda harus punya sikap, Anda merenung. Jangan-jangan yang benar itu kunut subuh gitu kan. Dan Anda terus berdoa, mohon diberi hidayah oleh Allah. Begitu sebaliknya, misalnya orang NU ya, dia pun sama gitu kan. Dia harus kokoh dengan keyakinannya, tapi harus merenung juga. Jangan-jangan saya ini salah gitu kan, Anda benar gitu kan. Nah, ini karena kita tidak tahu mana yang kita tahu pasti yang benar itu kan kalau kita bertanya ke Nabi. Sedangkan ini semuanya dugaan. NU dugaan, Muhammadiyah dugaan. Islam Sunni dugaan, Islam Syiah juga dugaan. Kan sama-sama dugaan, bukan yakin dari Nabi, bukan ya, yang dugaan gitu kan. Makanya kita harus yakin, sementara yakinnya sambil terus merenung dan berdoa. Yang keempatnya, memahami pokok-pokok ajaran mazhab lain secara benar. Untuk apa? Untuk dihormati. Bukan untuk dicela, bukan ya. Nah, tadi misalnya contoh ya. Rabu Wekasan, kita pahami apa Rabu Wekasan. Oh, orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf ternyata gitu kan. Kita pelajari apa itu Rabu Wekasan itu. Oh, ternyata dijelaskan. Oh, ternyata itu ada dasarnya yang sangat kuat gitu kan, dasar sangat kuat. Dan diajarkan oleh guru mursyid itu ya. Nah, contohnya gitu. Kok Islam Syiah mengatakan ada imamah setelah Nabi wafat, orang Islam wajib berimam kepada imam. Kalau di zaman Nabi kan berimam kepada Nabi. Nah, kalau setelah Nabi wafat, kata orang Syiah, wajib berimam kepada imam. Nah, gitu kan. Imam Ali maksudnya, Imam Ali, Imam Hasan gitu kan. Nah, kita pelajari apa ini ada dalilnya enggak? Dalilnya ada enggak gitu kan? Pasti ada dalilnya, pasti ada dalilnya. Misalnya gini, di Islam Sunni ya, di hari-hari Sunni. Misalnya sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Sunnahku itu sunnah Nabi ya. Juga sunnahnya al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Juga sunnahnya para wakilku, para pelanjutku yang bisa memberikan petunjuk kepada kamu. Karena dia mendapat petunjuk dari Allah, gitu kan. Nah, itu kan ada dalilnya. Tapi kan itu tidak menunjukkan Syiah, tidak menunjukkan sama sekali. Jadi kita tidak
tidak bisa membenarkan Syiah dengan dalil itu, tapi membenarkan ada celah-celah, ada celah benarnya, gitu, ada celah benarnya. Nah, kita hanya bisa membenarkan celahnya saja, hanya membenarkan celahnya saja, gitu kan. Ada lagi hadis, sepeninggalku kata Nabi, siapa akan terjadi perpecahan yang banyak. Benar terjadi, terbukti kan, setelah Nabi meninggal dunia muncul perpecahan umat Islam. Nah, pada saat itu kamu harus taat. Nah, harus taat kepada seorang imam, walaupun dia seorang budak Habsyi, gitu kan. Nah, saking kalau budak Habsyi itu kan mungkin tidak terkenal ya, kamu harus taat kepada dia walaupun tidak terkenal orang itu, gitu kan. Budak kan orang tidak terkenal, budak itu kan. Nah, harus taat. Kalau menemukan zaman seperti itu, zaman ini kok aduh paham agama beda-beda macam-macam, kepada siapa saya belajar. Nah, kalau kamu menemukan seorang imam, kamu harus taat kepada imam itu, karena dia pelanjut Nabi, gitu kan, yaitu khulafaur. Tapi kan ini tidak menunjukkan Sayyidina Ali, tidak menunjukkan Syiah ya. Nah, cari lagi hadis lain. Oh, ternyata ada hadis Nabi yang dibenarkan di Islam Sunni. Hadis apa itu? Hadis Godirhum. Hadis Godirhum itu gini ya. Nabi menjelang meninggal dunianya setelah Haji Wada ya, Nabi khutbah. Nabi khutbah di hadapan lebih 100.000 kaum muslimin, khutbah. Yang dikenal dengan khutbah Godirhum. Nah, pada khutbah itu dijelaskan bahwa jika kalian menjadikan aku sebagai maula, imam dalam agama, gitu kan, maka kalian harus menjadikan Ali sebagai maula juga, gitu kan. Nah, barang siapa yang mencintai Ali sama dengan mencintai aku juga, gitu. Membenci Ali, benci juga ke aku sama, gitu kan. Nah, ini jelas-jelas langsung menunjuk kepada orang figur ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, orang Sunni percaya dengan itu. Hanya bedanya kalau Syiah menganggap itu hadis sebagai imamah, bahwa Imam Ali sebagai imam, gitu. Kalau Sunni menganggap hadis itu ya sebagai kemuliaan Imam Ali, kehormatan Imam Ali, gitu kan. Dan sahabat lainnya pun punya kemuliaan juga. Nah, itu alasan Islam Sunni ya. Nah, tapi ya yang kita nggak bisa nyalahkan Syiah, nggak bisa kan, karena ada dalil yang kuat. Nah, Syiah pun punya hadis-hadis yang lebih spesifik, punya hadis-hadis yang lebih spesifik lagi yang tidak terekam di hadis-hadis Sunni. Nah, jadi intinya kita ini apa? Jadi ya karena kita ini Islam pun terbatas, pemahaman Islam terbatas. Quran juga tebel kan, kita nggak mungkin paham Quran satu Quran ya, belum lagi hadis ya. Jadi dengan ilmu yang sedikit jangan sampai nyalahkan batur, jangan sampai gitu kan. Nah, karena jangan-jangan di balik itu ada kebenaran, jangan-jangan gitu kan. Nah, kita kembalikan ke akhlak Islam. Akhlak Islam itu justru harus menjunjung tinggi akhlak mulia gitu kan. Nah, Bapak kira ini waktunya habis ya. Aduh, maaf sekali sudah lewat 1 menit. Maaf sekali ya. Iya Pak, udah habis Pak. Ya, jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.